Semoga Allah mengangkat segala penyakitnya. Semoga Allah segera menyembuhkan anak yang baru kecelakaan itu ya toh. Salam dari kami. Eda perempuan. Saya perempuan Kak. Yang mau ikut TF itu DM itu Faruk DM itu Faruk. Jelek. Jelek. Ya, buat teman-teman ya yang mungkin belum disebutkan pun namanya, sisa dari nama pengirim, ya kalaupun nanti live ini tiba-tiba berakhir, nanti akan Bang Faruk siarkan ketika Bang Faruk menghantarkan uangnya ke rumah dari adinda kita ini dan keluarganya ya. Nanti Bang Faruk insya Allah akan upload di channel YouTube. Yang tidak disebutkan namanya di Komal ini, sisanya nanti andaikan kalian pun TF, akan Bang Faruk catat dan Bang Faruk sebutkan namanya ya di saat akan penyerahan dari uang itu tersebut ya di channel YouTube-nya Bang Faruk ya. Insya Allah kita akan terbuka teman-teman ya, seluruhnya kita berikan kepada beliau. Kak ya. Bisa kami dibesarkan dua-duanya toh, kami toh. Oke. Kakak siapa namanya nih? Kakak ibunya dari siapa? Saya Dari Kak siapa namanya? Kak boleh tahu? Rivaldi. Oh, Mama Rivaldi ya. Ya, namanya Rivaldi. Kalau boleh tahu suaminya itu masih menafkahi? Masih. Mulai tinggalkan. Mulai ditinggalkan orang ini kecil-kecil, nggak pernah sampai sekarang. Oh, jadi setelah pisah dua orang ini ikut sama kakak? Gini dah, aku bantu ya dah. Iya. Permisi ya. Iya. Oh, Bunda Nora, aku bantu karena Eda ini terkadang memang begitulah, terkadang karena masalah banyak kita hadapi, jadi daya apa kita itu kurang ya. Iya, Mungkin paham. Ini kalau yang saya tahu ini Eda ini menceritakan ke kami dan yang kami tahu dulunya Eda ini berumah tangga, anaknya 3 laki-laki semua, tidak berantem, tidak apa, si laki-lakinya atau suaminya pergi meninggalkan mereka tanpa kabar. Pergi Itu meninggalkan waktu Kristen ya? Kristen ya? Waktu itu masih Kristen. Ya. Kebingungan lah Eda ini, anak masih kecil-kecil, yang satu masih digendong, belum ada yang sekolah, untuk mencari nafkah tidak bisa, dan memang pada saat itu hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi berusahalah Eda sempat ngumpulin botot. Tapi ketika dia ngumpulin botot, taruhlah satu bisa digendong, yang 2 lagi gimana, dan itu kebutuhannya tidak terpenuhi, tidak tertutupi. Jadi adalah orang mungkin dari gereja atau dari apanya mengajak dia, menawarkan anaknya dimasukkan ke panti asuhan. Itulah ceritanya, makanya anaknya itu ke panti asuhan. Jadi dari mereka ini ditinggalkan sampai detik ini tidak pernah dijenguk, tidak pernah ditanya, tidak pernah dilihat. Itulah Terus keluarga cerita. dari suami bagaimana? Tidak ada yang mau tahu, tidak ada yang peduli, jadi kabari. Dan bahkan ternyata si suaminya itu dulu mengakunya duda.
ternyata si suaminya itu kembali ke istrinya yang dulu. Gitu Eda ya. ini nikah sama suaminya yang ini nikah bagaimana? Maksudnya di gereja? Bukan resmi. Resmi lah. Nggak resmi sama yang itu yang orang Jawa ini resmi nikahnya. Oh, jadi suaminya orang Jawa. Ya yang sekarang, yang dulu. Oh, si bukan, Marga yang Siti. pertama itu kan orang Batak. Iya Marga Siti. Marga Siti. Nah, itu menikahnya di gereja. Itu dulu enggak. Oh nggak di gereja dulu. Enggak. Di mana nih Pak? Nikah bertangan gitu. Oh. Nikah siri. Oh nikah di bawah tangan katanya, mungkin pas Pasuraja lah mungkin itu ya. Oh, iya. Jadi si Marga Siti ini ternyata Margabus. Margabus, dibilangnya katanya sama Eda ini dulu dia duda. Udah. Jadi sekongkol dia sama Ito-Itonya. Selama ini tinggalkannya Eda ini sama anaknya yang ketiga, balik dia sama istrinya dengarnya. Tapi setelah Eda ini pun kesusahan dihubungi keluarganya, tidak ada yang peduli. Dan dikasih tahu pun dan ditahunya orang itu, orang anak-anaknya sudah di panti asuhan, tapi satu pun atau baunya atau siapanya pun tak pernah ada datang jenguk. Gitulah. Jadi Eda ini udah menikah sama orang Jawa, masuk Islam. Terus yang dua anak kita ini akhirnya ikut masuk Islam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ikut sama ikut agama kita lah. Jadi bapaknya tahu mereka masuk Islam. Tahu. Dia tahu kan. Jadi sekolahnya bagaimana itu Kak? Apa tidak ada terhambat karena harus administrasinya, maksudnya memakai KK, KTP gitu loh? Belum tahu sekarang ini dak, karena si Rizky 8 bulan yang lalu dia mualaf, ya kan, sekolah di sini belum diurus apanya, ya kan dak, kakaknya belum masuk kan? Kalau Rizky udah masuk. Udah masuk kakak, jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oh si Rizky katanya udah diurus langsung karena kemarin ada surat mualafnya dari sini. Kalau si Rizky nggak ada masalah, udah sekarang jadi sekolah pun udah agama Islam. Karena sewaktu dia bermualaf itu, kami pun pergi juga ke sekolahnya menjelaskan sama gurunya, tidak membawakan surat mualafnya. Jadi alhamdulillah berkat Allahnya itu semuanya, guru-gurunya pun sangat mendukung dan sangat membantu gitu dah. Ini maaf, ini akte anak-anak ini udah ada ya Eda ya? Iya, udah ada. Aktenya udah ada? Akte udah ada. Ada aktifnya. Udah lu Oh, yang pantai. Adanya katanya waktu mereka di panti asuhan itu dikeluarkan katanya aktenya dah. Inilah miris ya. Katanya Miris ajaran sekali. kasih. Iya, ajaran kasih. Oh, kami tidak begini, kami tidak begitu. Dianjurkan setia. Kami menentang poligami. Ternyata harus nipu dulu biar bisa poligami. Nah, itulah fakta Eda yang katanya begini begitu dengan ajaran apa itu non itu, tapi inilah faktanya, salah satu contoh diantara sekian banyak yang menipu ya kan demi jaga poligami. Inilah fakta yang sebenarnya, bukan katanya di hadapan kita yang kita hadapi ini sekarang. Miris ya. Jadi yang dua itu udah sekolah. Satu belum. Paldi yang mualaf ini belum. Yang satunya ada, yang paling besar masih kelas 3 sekarang, tinggal di panti asuhan itu. Yang nomor 2 Dua yang ini lah mau si SMA. abangnya. Abangnya kelas 2 mau naik kelas 3 lah ini. Terus yang nomor 2 Rivaldi yang mualaf 5 hari yang lalu. Yang nomor 3
si Rizky kelas 2 SMP. Oh, si Rizky kan itulah yang saya bilang 8 bulan yang lalu mualaf dia. Sekarang udah sekolah dia di sini kelas 2 SMP, mau naik kelas 3 lah ya. Jadi udah jadi disunat dia itu, Eda? Udah, inilah yang ku bilang tadi kan ku. Semua udah disunat ya? Semua udah disunat ya? Udah. Dia kemarin langsungnya ada dokter kita kenal, dia dokter di Adam Mali. 8 bulan yang lalu dia juga yang menyunat siapa si Rizky. Jadi 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu kita panggil lagi sunat di sini juga, dokternya datang kemari dah. Ada videonya semalam itu. Ada videonya pun dah. Jadi Iya. kalau apa saya kirim nanti sama Nggak apa-apa ya, Dak. Maksud saya kan keutamaan, maksudnya laki-laki ketika dia sudah bersyahadat, keutamaan dia paling utama itu harus adalah bersunat agar dia bisa melakukan ibadah sholat Iya, wajib, betul. kan begitu. Tapi miris sekali memang. Saya bagaimana ya, saya mau bilang ya Eda, seandainya tidak mereka keluar-keluarkan ajaran kasih, ya memang udah fakta umumnya yang namanya manusia itu akan terjerembab, akan masuk ke dalam bisikan-bisikan setan. Kan seperti itu. Tapi yang tidak habis pikir orang yang menggaung-gaungkan ajaran kasih. Oh, kami tidak seperti kalian. Kawin cerai. Oh, kami tidak seperti kalian. Otaknya selangkangan. Oh, kami tidak seperti kalian. Oh, kami tidak seperti kalian. Kenapa mata mereka tuh tidak pernah dibuka? Ketika ada yang seperti ini, mereka mengatakan, oh itu adalah oknumnya. Tapi bukankah oknum yang meneriakkan ajaran kasih? Itulah. Thank you Bang Zoro. Nah ini, bukankah oknum yang meneriakkan ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus?